Halo semuanya, balik lagi. Selamat datang di PKK Podcast Kelar Kuliah. Gitu. Ya, jadi hari ini kita bakal bicara soal brain rot dengan mahasiswa sosiologi antropologi semester berapa? Aku dari semester 4. Semester 2 dan kita berdua semester 6. Gitu. Karena kenapa harus bicara brain rot? Karena jujur aja untuk saya sendiri sebenarnya sering untuk mendengar lah kata-kata brain rot ini sendiri. Tapi apa sih sebenarnya brain rot itu? Oke, itu akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Dan mungkin bisa perkenalkan dulu satu-satu, mungkin dari masnya yang kotak-kotak merah. Oke, baik, terima kasih atas undangannya. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Mubarok dari program studi pendidikan sosiologi dan antropologi. Saya sekarang mahasiswa semester 4. Ya, mungkin cukup itu aja ya, Mas. Oke, perkenalkan aku Hikam Mahir Muhammad. Aku mahasiswa pendidikan sosiologi dan antropologi semester 2, adik tingkatnya Mas Anwar. Oh iya Bang, kita belum kenalan. Iya sih. Bang, kita belum kenalan. Oke, kenalan dulu, Iya. nama saya Anwar Maulana dan kawan saya Dan saya Lukman. itu kami semester 6 ya. Jadi ini adalah kerjaan-kerjaan anak-anak semester 6 di pendidikan sosiologi dan antropologi gitu. Karena tadi kita aku singgung-singgung soal brain rot. Yang aku tahu itu sebenarnya brain rot itu definisi yang kalian ketahui itu gimana sebenarnya? Karena aku jujur aja aku kurang paham ya soal brain rot, karena ketika materi brain rot aku nggak masuk kuliah. Gitu. Mungkin dari Mas Ikam? Kalau definisi brain rot sendiri, menurut aku dari kata brain itu yang mana otak dan rot itu sebenarnya akar. Tapi definisi brain rot di era sekarang itu lebih cenderung ke pembusukan otak itu sendiri. Jadi yang mana itu terjadi penurunan fungsi kognitif otak, dan biasanya terjadi karena doom scrolling atau kebanyakan mendapatkan informasi yang singkat dan terlalu dangkal begitu. Itu berarti karena ada yang nggak lengkap ya informasinya. Iya. Kalau dari Mas Asbi gimana kira-kira? Oke, jadi sebenarnya saya sangat setuju dengan apa yang disebutin oleh saudara Hikam tadi terkait pengertian brain rot itu, yang dimana bisa diartikan bahwasanya brain rot itu adalah pembusukan otak, yang mana itu sering kali terjadi kepada mahasiswa ya, terutama Mas Anwar juga Mas Lukman. Nah itu tuh biasanya akibatnya ataupun sebabnya itu karena mereka sering mengkonsumsi informasi ataupun fenomena yang menurut mereka itu terlalu berlebihan dan juga kayak kurang bermutu seperti itu. Jadi apabila mereka kayak misal malam-malam sering scrolling ataupun sering membaca sosmed, namun itu dalam proporsi yang kayak kurang bagus, itu bisa menyebabkan brain rot seperti itu. Oh iya lagi benar, kayak seberapa juga sempat kayaknya ngerasain gitu. Tapi nggak tahu kalau ini tuh gejala apa. Ternyata mungkin dari kita semua di sini kita pernah mengalami gejala brain rot gitu, yang kita nggak sadar sebenarnya. Kalau dari kalian sendiri pernah nggak ngalamin satu momen kayak sadar, wah gue brain rot nih kayak gitu, atau bisa di self claim gitu atau gimana? Dari Hikam atau dari Audrey? Bebas aja. Oke, kalau dari aku sendiri terkait brain rot, dari aku sendiri benar-benar sering banget ngerasain, apalagi kayak itu tuh gejalanya yang menurut aku alamin, kayak misal diriku kayak gampang lelah, terus fokus aku kayak benar-benar nggak bisa fokus di dalam kayak bahasanya tuh fokus aku kayak langsung jangka pendek gitu loh, nggak bisa kayak berpikir panjang. Dan itu aku asumsikan bahwasanya itu benar-benar efek dari brain rot tersebut, karena ya emang yang tadi aku bilang, karena sering mengkonsumsi informasi-informasi yang terlalu berlebihan dan itu sebenarnya tidak bermanfaat seperti itu. Kalau dari kamu ya? Ya kalau dari aku sendiri, ya aku juga cukup sering mengalami itu, dan bahkan semua dampak negatif dari brain rot itu aku udah merasakan. Dari mulai fokus yang kita sering nggak fokus, terus juga sering lupa, terus juga gejala-gejala lain seperti bahkan ini ngomong kadang kayak dipikir udah ada tapi nggak keluar, itu juga dampak negatif dari brain rot. Dan aku juga sering sekali mengalami kayak aku harus banget scrolling nih sekarang, aku harus ngerti sesuatu, itu juga dampak dari brain rot menurut aku yang aku rasakan. Itu ngeganggu banget ya di Itu kehidupan ngeganggu kalian. banget. Fokus pecah itu, apalagi kalian sebagai mahasiswa yang mungkin tugasnya banyak, kita nggak tahu ya, semester 2 dan semester 4. Ya maksudnya aku pernah ngalamin di semester 2 dan semester 4, dan itu kayaknya nggak ada semester kita yang enteng gitu. Setuju banget. Ada satu momen nggak yang
hal itu tuh jadi gimana ya? Ada satu hal yang jadi rusak banget nih gara-gara brain rot. Satu hal Pak. Mungkin dari tugas yang wah gue ketinggalan tugas jadinya nih, atau apa ada kegiatan yang lain. Oh ini sih sering kali tuh ketika lagi mau buka tugas di HP tapi malah tiba-tiba berakhirnya scrolling. Itu sering banget kayak gitu, nggak sadar tiba-tiba buka TikTok padahal mau dibuka awalnya mau buka Elena, mau buka itu, tiba-tiba buka TikTok. Iya lagi juga sering tuh kayak gitu, mau validasi kan di apps UNES, terus tiba-tiba kayak nanggung kayaknya nih video baru bagus kayaknya, keren di video kayaknya. Kalau Hasbi sendiri? Kalau dari aku, hal yang benar-benar ngaruh dan menurut aku efek negatif dari brand yang benar-benar aku rasain, yang pertama tentunya kayak aku tuh jadi kayak sering menunda-nunda waktu gitu. Bener yang dia mau Hikam, kayak misal mau nugas atau mau ngelakuin hal-hal sesuatu yang lain, itu benar-benar kayak ke distract tiba-tiba, kayak sering misal aku mau nugas ataupun mau ngerjain sesuatu lah, itu tiba-tiba malah ke distract, malah buka sosmed ataupun main game ataupun buka media sosial yang lain. Nah itu menurut aku benar-benar sesuatu yang sebenarnya mengganggu, tapi ya mau nggak mau kayak aku mau ngilangin hal itu tuh juga kayak nggak bisa gitu loh, karena menurut aku juga itu kayak salah satu efek negatif dari perkembangan zaman sekarang juga termasuk itu sih. Oke, mau ngilangin nggak bisa, tapi pernah ada usaha buat ngilangin gejala ini gitu dari kalian? Kalau saya pasti selalu ada, cuman ya itu sih tetap susah banget, karena menurut aku ya itu tadi, itu karena apa ya, benar-benar kayak bukan hal yang tabu lagi sih buat hal sekarang brand road itu, karena ya itu tadi, karena kita sering konsumsi informasi yang benar-benar berlebihan, dan juga itu harusnya kayak bukan porsi yang harus kita dapat, tapi ya kita malah ngelakuin hal itu secara terus-menerus. Kalau Hikam pernah ngelakuin usaha buat menghilangkan gejala brain rot ini? Setiap hari. Setiap hari. Dengan cara? Dengan cara mungkin kadang HP tiba-tiba aku taruh di tempat yang jauh, aku ngapain kayak bikin kopi lah atau apa. Nah, Tapi habis bikin kopi? abis bikin kopi awalnya buka buku gitu. Terus kayak 5 menit? bosen 5 menit 5 menit. itu langsung ambil HP lagi, awalnya dengerin musik ada notif, buka scroll lagi itu sering banget terjadi. Padahal notifnya bukan notif sosial media kan? Bisa aja dari notif aplikasi kopi, aplikasi apa kita nggak tahu, tapi ujung-ujungnya ke sosmed lagi gitu. Berarti usaha kalian masih sia-sia sampai detik ini? Masih sia-sia. Sia-sia. Apa usaha yang belum kalian coba? Apa ya? Detox mungkin? Detox ya mungkin bisa itu kalau lagi naik gunung. Kayak gitu itu bener-bener detox banget buat mengurangi sosmed kan. Oh iya. Tapi akhir-akhir ini belum naik gunung sih, jadi kayaknya memang Harus ke gunung, Harus harus kembali ke alam ya. harus kembali ke alam. Oke, keren sih. Mungkin karena kita ini anak apa ya? Kita tuh anak kuliah kan, yang dicapai sebagai insan akademis ya. Betul. Sesuai dengan jurusan kita ya, sosiologi. Ketika itu ditarik oleh untuk kacamata sosiologi, itu seperti apa kira-kira fenomena brain rot ini sendiri? Brain rot ini lebih mengarah ke teorinya Emil Durkheim, anomi. Ya, Yang mana individu itu kehilangan pegangan, kehilangan kontrol. Nah, sama halnya dengan brain rot ini, individu itu kan jadi gampang ke distract, terus juga nggak punya pilihan sendiri, nggak punya pemikiran sendiri, bahkan kadang tergantung sama sosmed, dan bisa aja kayak ngikutin standar TikTok. Itu juga termasuk di teorinya Emil Durkheim itu. Menurut aku sih itu. berarti ngikutin standar TikTok itu cabangnya dari brain rot apa? Beda lagi. Menurutku masih cabangnya sih. Cabangnya dari brain rot. Wah, karena dia nggak punya pemikiran sendiri, Iya. menjalani hidupnya ya. Menjanggal tuh, kayak gitu-gitu. Dari Hasbi gimana kalau misalnya ditarik sama Emil Durkheim juga atau beda? Setuju banget sih terkait tentang anomi tadi, tapi terkait kalau misalnya disambungin dengan sosiologi, itu bisa masuk ke konsep hyper reality, gimana Jen Baudrillard? Jen Baudrillard bukan? betul. Oh ya. Nah, dimana itu tuh kayak stimulasi digital yang diangkat mulai dianggap lebih nyata dan juga lebih menarik daripada realitas sosial itu sendiri. Oh ya, betul. Ya karena hyper reality itu dulu masuk materiku juga ketika semester 4 Nah, di betul. teori sosiologi modern diajar sama Bu Lilis. Apalagi ya mungkin jadi karena brain rot ini betul-betul mengganggu ya, apalagi di generasi kita yang seharusnya produktif itu terhambat karena ya
faktornya ini gitu. Dan semoga semuanya bisa dapat dapat formulanya untuk sama-sama sembuh gitu dari ketergantungan. Ini bisa kita sebut ketergantungan atau enggak ya? Bisa sih. Gitu. Dan lebih bisa mungkin rujukannya bisa ke buku atau ke video-video edukasi yang sifatnya enggak pendek gitu, tapi sifatnya yang panjang gitu. Mungkin itu aja untuk obrolan sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan nafasnya sudah mau membersamai aku, Anwar Maulana, dan kawan Lukman serta kru yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Kelar Kuliah.